Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas statistika. Pada kali ini kita akan mempelajari terkait dengan uji hipotesis bagi ragam. Ragam di sini nanti ada satu populasi dan ragam untuk dua populasi. Ketika kita menguji ragam, ya, satu populasi menggunakan uji chi-square, ya, atau bahasa Indonesianya Q kuadrat. Kalau kita ingin menguji ragam dua populasi, kita menggunakan uji F. Ya. Kalau untuk ragam satu populasi, nah pakai rumusnya yang seperti ini. Ya. Pakai ujinya namanya uji chi-square atau Q kuadrat ya kalau bahasa Indonesianya. Sama, kalau untuk dalam perumusan hipotesis, ya, ada H0, H1, kalau dua arah sama dengan tidak sama dengan, ya, ekor kiri H1-nya kurang dari, berarti H0-nya lawan dari kurang dari adalah lebih besar. Jangan lupa dikasih sama dengan. Ya, kalau ekor kanan, H1-nya lebih besar, H0-nya lawan dari H1 gitu ya. Nah, berarti kurang dari sama dengan. Nah, ingat kalau ujinya adalah ragam, berarti nah, tetanya berubah menjadi sigma kuadrat. Ya, kalau kemarin kita belajar uji hipotesisnya bagi rata-rata, yang diuji adalah mu, ya, mu. Kalau uji bagi ragam, yang diuji adalah sigma kuadrat. Yang mau kita buktikan adalah ragam dari suatu populasi itu bernilai sigma kuadrat nol atau tidak. Ya. Nah, ujinya itu namanya uji chi-square. Simbolnya seperti ini ya. Kayak seperti huruf X miring gitu ya, dikuadratkan. Nah, rumusnya N dikurangi 1 S kuadrat yang dibagi sigma 0 kuadrat. Nah, itu untuk uji chi-square. Nah, kemudian ada kriterianya. Ya, kriteria dalam penolakan H0. Ya, kalau hipotesis kita dua arah, ya, syarat untuk menolak H0-nya itu ada dua. Ya. Itu salah satunya harus dipilih, ya, harus terpenuhi karena pakai atau. Ya. Jadi nilai chi-square hitungnya itu kurang dari chi-square 1 negatif alfa per 2, dB gitu ya, atau chi-square-nya lebih besar dari chi-square tabel alfa per 2, dB. Ya, itu untuk dua hipotesis. Ya, kalau untuk ekor kiri, chi-square hitung harus kurang dari chi-square tabel, ya, alfa dB. Kalau ekor kanan, chi-square hitungnya harus lebih besar dari chi-square tabel, ya, alfa dB. dB-nya berapa? N-1. Ya. Nah, ini contohnya. Ya. Kepala bagian QC atau Quality Control memperkirakan bahwa dengan tingkat kesalahan 5%, ya, berarti ini alfanya, ya, ragam. Nah, ini ya, bedanya di sini. Ada ragam berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret adalah sebesar 0,06. Nah, kita mau menguji ini, apakah ragamnya benar 0,06, ya. Untuk itu, Kabak QC melakukan pengambilan sampel 7 kaleng asam sulfat dari seluruh kaleng asam sulfat yang diproduksi di bulan Maret. Ya, jadi bayangkan dalam produksi bulan Maret itu ada 1 juta, misalnya 1 juta kaleng, ya, itu kita akan menduga bahwa 1 juta kaleng itu ya ragamnya 0,06. Betul atau tidak? Ya. Dengan cara mengambil 7 sampel, gitu ya, dan masing-masing beratnya, ya, beratnya adalah 9,8, 10,2, 10,4, dan seterusnya, ya, sampai 9,6 liter. Nah, bagaimana cara kita identifikasinya? Ya, pertama, kita ini mau menguji apa? Ya, rata-rata, ragam, atau proporsi. Ya. Yang jelas ya, kita akan menguji ragam. Ya. Ragam berat isi kaleng itu sebesar 0,06. Gitu ya. Berarti kita mengujinya adalah ragam. Nah, jadi nanti di hipotesisnya adalah sigma kuadrat, ya, bukan mu. Nah, kemudian yang kedua, ini pakainya uji apa? Ya, uji Z atau uji T, itu chi-square gitu ya. Nah, ini karena kita mengujinya uji ragam, ya, berarti kita menggunakan statistik hitungnya adalah chi-square, gitu ya. Bukan uji Z ataupun uji T, gitu ya. Uji Z sama T itu punya apa, rata-rata. Ya, kalau kita ingin mengujinya ragam, itu berarti kita menggunakan skala apa, uji statistiknya adalah chi-square.
Ya. Kemudian arahnya ini satu apa populasinya ya, satu populasi atau dua populasi. Ya, ini jelas satu populasi ya, hanya satu populasinya. Apa? Ya berarti kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret. Nah, itu populasinya. Ya, hanya satu populasinya. Kemudian arahnya, ini satu arah atau dua arah. Ya, ini ada kata-kata lebih besar nggak atau lebih kecil nggak? Ya, tidak ada, karena di sini ada kata-katanya sebesar. Ya, kalau sebesar itu artinya adalah sama dengan. Ya, oleh sebab itu dipakainya dua arah. Ya, berarti kita bisa merumuskan hipotesisnya. Ya, berarti H0-nya apa, H1-nya apa. Ya, berarti ini jelas ya. H0, H1-nya karena ini dua arah, berarti sigma kuadrat ya, itu sama dengan sigma kuadrat nolnya. Berarti 0,03, 06 ya. 0,06. Nah, berarti H1-nya adalah sigma kuadrat tidak sama dengan gitu ya, 0,05. Ya, itu perumusan hipotesisnya. Ya, itu perumusan hipotesisnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghitung chi-square-nya? Gitu ya. Statistik ujinya. Bagaimana? Nah, berarti kan ini hipotesisnya kan tadi gini, ya, udah sesuai. Ya. Berarti cara menghitung statistik ujinya adalah chi-square sama dengan n-1. Ya. N ada jumlah sampelnya, berapa tadi? 7 ya, 7 kurangi 1, 6. Ya. S kuadrat, berapa S kuadrat ini? Ya, ini harus dicari. Ya. Bagaimana cara mencari S kuadrat? Ya, ini gampang ya. Nah, dihitung ya. Cara mencari ragam dari sampelnya. Gimana caranya? Ya berarti 9, cari rata-ratanya dulu ya. Ini berapa nih rata-ratanya ya? Kemarin itu berapa ya? 10, 10 ya kalau nggak salah ya. Rata-ratanya X barnya itu 10. Berarti kalau mau mencari S kuadratnya berarti 9,8 ya dikurangi 10 kuadrat ditambah 10,2 dikurangi 10 kuadrat ya. Ditambah 10,4 dikurangi 10 kuadrat terus ya sampai 9,6 dikurangi 10 kuadrat. Ya dibagi N-1 ya. Nah, silakan dihitung ya. Pasti nanti akan didapatkan angka 0,08 ya. Kemudian dibagi dengan sigma 0 kuadrat. Sorry, apa yang mau diuji? Ya, yang mau diuji berapa? 0,06. Ya. Ya, kemudian dihitung, nah didapat nilai chi-square hitungnya adalah 8. Ya. Nah, kemudian ada syarat untuk penolakan 0. Ya. Nah, jadi harus memenuhi syarat ini. Ya. Jadi nilai chi-square hitung itu harus lebih kecil dari chi-square 1 min alfa db, alfa per 2, db ya, atau chi-square hitungnya lebih besar dari chi-square alfa per 2 db. Jadi, alfanya berapa? Alfanya di sini ada 5%. Ya, berarti 0,05 ya. Berarti di sini ya, kita cari ya chi-square 1 min alfa per 2 db nih, yang kiri dulu. Ya, yang kiri dulu. Ya, karena alfa per 2 0,05 nih alfanya dibagi 2 dulu. Ya, berarti 0,05 bagi 2 adalah berapa? 0,025 ya. 0,025. Ini satu negatif ya, berarti 1 dikurangi 0,025 ya, berarti 0,975. 0,975. Nah, kemudian dB-nya berapa? dB-nya adalah N. Nah, berapa tadi rumusnya? N-1 ya dB-nya. Karena ada berapa ya? 7 ya. Ada 7 N-nya kurangi 1 sama dengan 6. Ya. Nah, berarti ini untuk yang kiri dulu. Chi-square 0,975,6. Ya. Berarti cari di tabel Chi-square. Ya. Alfanya tadi berapa? 0,975. Ya, ini kan 0,975. Ya. Nih ya 0,975. dB-nya 6 ya. dB-nya 6. Nah, sekarang kita cari dB-nya 6 ini di kolom apa di kolom dB-nya df ya. Kolom df-nya 6 ya. Kiri kanan ya 1,24 ya 1,24 ya. Nah, ini 1,237 didapat dari Excel ya.
di file Excel. Nah, ini sama aja sih, ya 1,24. Kalau 1,4 kan dari tabel, nah 1,237 dari rumus di Excel. Ya. Nah, kemudian ini untuk syarat yang pertama, yang kiri. Ya. Sekarang yang kanan adalah C-square alfa per 2 dB. Ya, alfa per 2, berarti alfanya 5% dibagi 2, 0,025. dB-nya 6. Ya, berarti cari 0,025,6. Ya. Ini 0,025 kan yang ini, ya 0,025, 6. Tarik, ya. Tarik ke kanan, ya, dapat 14,45. Ya, 14,45. Ya. Atau 14,449 ya, sama aja. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan nilai C-square hitung dengan C-square tabel. Ya. C-square hitung yang pertama, syarat pertama. 8 dibandingkannya dengan 1,237. Ini kan syarat pertama. Ya. Syarat yang kedua, 8 ini harus dibandingkan dengan 14. Ya. 14,449. Ya. Nah, sekarang bagaimana tandanya? Ya, 8 sama 1. Berarti kan ini lebih besar. Gitu ya. 8 sama 14. Berarti dia lebih kecil. Gitu ya. Nah, sekarang syarat yang pertama. Ya, syarat untuk penolaknya, C-square harus kurang dari. Ya. Syaratnya harus kurang. Nyatanya lebih besar. Ya, oleh sebab itu, tidak terpenuhi syarat yang sebelah kiri. Ya, yang ini tidak terpenuhi. Yang syarat sebelah kanan, ya, C-square-nya itu harus lebih besar. Nyatanya, ya, kenyataannya dia lebih kecil. Ya. Kenyataannya lebih kecil, syaratnya lebih besar. Oleh sebab itu, syarat yang kedua pun tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, karena dua-duanya tidak ada salah satu yang memenuhi, ya berarti kesimpulannya gagal ditolak. Syaratnya tidak terpenuhi. Ya. Oleh sebab itu, H0 gagal untuk ditolak. Ya. Kalau H0 gagal ditolak, berarti kita percaya pernyataan dari H0. Ya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya ini, sigma kuadratnya sama dengan 0,6. Ya. Kata kabak QC-nya apa? Ya, kata kabak QC-nya ragamnya 0,06. Gitu ya. Artinya apa? Ya, hasilnya mendukung. Ya. Hasilnya mendukung pernyataan dari kepala bagian QC. Artinya apa? Cukup bukti. Ya. Terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa ya ragamnya sebesar 0,06. Ya, pada taraf nyata 5%. Itu ya. Nah, itu uji ragam untuk satu populasi. Ya, bagaimana kalau untuk dua populasi? Ya, ingat ya, dua populasi itu artinya populasinya ada dua. Kita ingin menguji bahwa ragam populasi satu sama ragam populasi kedua. Gitu ya. Nah, sama untuk perumusan hipotesisnya, kalau dua arah, ya, dua arah itu sama dengan dan lawannya adalah tidak sama dengan, ya. Kalau kemudian hipotesis satu arah, ingat ya kalau ekor kiri berarti H1-nya kurang dari, ya. Kalau ekor kanan, hipotesisnya adalah lebih dari. Ya. Kalau untuk dua populasi pakainya uji F. Ya. Nah, rumusnya adalah ragam yang populasi pertama dibagi ragam populasi yang kedua. Ya, pakai gini caranya. Pakai F ya, bukan pakai C-square. Karena kalau C-square itu untuk satu populasi. Ya, kalau untuk dua populasi pakainya uji F. Ya, nah ini syarat nih, ya, syarat untuk penolakan 0. Nah, kalau dua arah ada dua ya syaratnya sama kayak yang pertama tadi. Ya, syaratnya F kurang dari F1 min alfa per 2 dB1 dB2. Ya, atau F lebih besar dari F alfa per 2 dB1 dB2. Ini kalau dua arah. Nah, kalau ekor kiri itu F harus kurang dari 1 min alfa dB1 kurangi dB2. Ya. Kemudian kalau untuk lebih ekor kanan, berarti F lebih besar dari F alfa dB1, dB2. Nah, contohnya gimana? Nah, contohnya seperti ini. Kepala cabang sebuah perusahaan mobil Jawa Tengah menduga bahwa
keragaman populasi penjualan di kota Semarang dan kota Solo relatif homogen. Ya. Nah ini klaimnya. Ini harus diuji. Benar nggak ragam di Semarang sama ragam di Solo itu homogen? Nah, itu harus diuji. Pakai data, datanya ini. Nah, bagaimana cara mengujinya? Yang pertama, ya, kita tentukan dulu ini ujinya apa? Ya, rata-rata, ragam, atau proporsi. Ya, jelas ya, ini kita mau menguji ragam. Plus itu nanti di hipotesisnya adalah sigma kuadrat. Ya, kemudian ini ada berapa populasi? Satu populasi atau dua? Ya, ini pakai dua populasi. Ya, kenapa dua populasi? Ada dua, ya Semarang sama Solo. Ya, ada dua populasi. Nah kalau udah dua populasi, ujinya pakai uji F. Ya, jangan pakai uji chi-square. Karena uji chi-square itu digunakan untuk satu populasi. Ya. Nah, kemudian kita identifikasi ini berapa arah? Satu arah apa dua arah? Ya, satu arah apa dua arah? Lihat apakah ada kata-kata lebih besar atau lebih kecil? Tidak ada. Ya. Nah, adanya apa kata-kata apa? Homogen. Homogen itu apa artinya? Sama dengan. Gitu ya. Sama kan namanya homogen. Nah, berarti ini dua arah. Ya. Nah, sekarang kita rumuskan hipotesisnya. Apa H0-nya? Apa H1-nya? Ya. Nah, berarti kalau dua arah, berarti kan gini, sigma kuadrat ya, itu sama dengan, ini satu ya, sigma kuadrat yang pertama itu sama dengan sigma kuadrat populasi yang kedua gitu ya, ini satu. Ya. H1-nya lawannya adalah tidak sama dengan. Ya, tidak sama dengan sigma kuadrat yang kedua. Ya, ini dua arah, dua arah. Ini H1-nya tidak sama dengan, H0 adalah sama dengan. Ya. Sigmanya harus ada dua, satu sama dua ya. Ini satu itu punya Semarang, yang kedua punya Solo. Ya, ya. Kemudian, ini perumusan hipotesisnya, kita sudah dapat. Nah, kemudian kita mencari statistik uji. Cara mencari statistik uji adalah F, hitung. Adalah ragam sampel yang pertama dibagi ragam sampel yang kedua. Ya, bagaimana cara mencari sampel ragam sampel yang pertama? Dapat dari mana nih 2,57? Gitu ya. Ya udah dicari. Ya, cari. Jadi gimana caranya? Ya Semarang kan 16 nih. Ya, 16 dikurangi rata-ratanya, kuadratin gitu ya. Ditambah 11 dikurangi 13, kuadratin. Tambah 12 kurangi 13, kuadratin. Terus ya, sampai 14 dikurangi 13, dikuadratin. Dibagi N-1. N-nya berapa? 8 dikurangi 1. Ya. Didapat 2,571. Nah ini berarti ragam sampel di Semarang. Ya, dapat nih 2,571. Nah berarti ragam yang di Solo itu gimana caranya? Ya cari ya ragam di Solo. Nah, ini 6 ya, ini bukan 7 ya. Ini 6, 6 dikurangi 5,143 ya, kuadratin. Ditambah 2 dikurangi 5,143 kuadratin. Ditambah 7 dikurangi 5,143 kuadratin. Terus ya sampai 2 ya, dikurangi 5,143 dikuadratin. Dibagi N-1. N ada berapa? 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Ya, sama dengan 5,476. Ya, dimasukin di sini. Ya. Akhirnya F adalah ragam sampel yang pertama dibagi ragam sampel yang kedua. Yang didapat F itunya 0,470. Ya. Nah, kemudian dilihat ya, ini syaratnya. Ya, syaratnya ada F alfa F lebih kecil dari F1 min alfa per 2 dB1, dB2 atau F lebih besar dari F alfa per 2 dB1 dB2 gitu ya. Nah, sekarang kita cari yang kanannya dulu. Yang F alfa per 2 syarat yang kanan. Alfanya berapa di sini? 10%. Ya. Berarti 0,1. Nah, ini dibagi 2 dulu ya. Jadi 0,05, betul ya? 0,05. DB1-nya berapa ya? Berarti DB yang ada di Semarang. Ya. Semarang ada berapa? 8. Ya, 8 dikurangi 1. Kan DB kan N-1 tadi ya. Sampel ada 8 dikurangi 1 sama dengan 7.
Ya, DB di 2, DB di Solo, di sini DB ada 7 sampelnya ya, dikurangi 1 sama dengan 6. Ya, berarti cari di tabel F yang alfanya 5%, DB 1-nya 7, DB 2-nya 6. Ya, carinya F yang 5%. Ya, berarti pakai tabelnya yang ini. Ya, F 5%. Ya, jangan pakai tabel yang 10%. Ya, dan pakai yang ini. Ya, pakai yang ini 5%. Ya, ketika dapat alfanya 5%, karena tadi udah dibagi 2 ya, jadi 0,05. Ya, jangan pakai yang belum dibagi 2 ya. Jangan yang 10%, tapi pakainya 5%. Ya, DB1-nya tadi berapa? 7. DB2-nya adalah 6. DB1 itu V1 ya, DB2 adalah V2. Itu udah tarik sini. Ya. Hasilnya adalah 4,21. Ya, 4,21. Nih, 4,21. Ya, kita dapat yang syarat kanan. Tabel apa? F tabel yang kanan. Nah, sekarang cari yang F kiri. Ya, yang syarat yang sebelah kiri. Ya, kan ini, yang sebelah kiri kan ini. F1 min alfa per 2 DB1, DB2. Nah, ini harus ditransformasi. Ini kan satu negatif. Ini artinya 1 dibagi F alfa per 2. Nah, ini ditukar. Jadinya kan DB1, DB2. Ya, sekarang jadi DB2, DB1. Ya, jadi harus 1 dibagi F alfa per 2 DB2, DB1. Ya, alfanya berapa? 10% ya, dibagi 2 jadi 0,05. Ya. DB2-nya ini punya Solo, ini ditukar jadi 6,7. Ya. Jadi kan 7,6, ini 6,7. Tapi harus 1 dibagi. Ya, jadi 1 per. Ya. Jadi ini 1 dibagi, nah ini cari nih. F 5% 6,7. Ya, ini kan 5% nih. Nah, 6, ini kan 6,7. Ini berapa nih? Nah, ini 3,87. Ya, 3,87. Nah, berarti ini nilai di bawahnya adalah penyebutnya 3,87. Ingat, harus 1 dibagi. Ya, kan tadi kan ini 1 min ya, jadi ditransformasi jadi 1 per. Gitu ya. Jadi 1 dibagi 3,87 sama dengan 0,26. Nah, ini simpan. Ya, ini disimpan. Nah, kemudian kita bandingkan. Ya, kita bandingkan hasilnya. Ya, yang kiri dulu, ini kan 0,47 nilai F hitungnya. Ya, dibandingkan dengan yang 1 min alfa. Ya, 1 min alfa adalah 0,26. Ini yang kiri, yang kanan, ini kan 0,47 juga. Ya, kita bandingkannya dengan 0,470 ya. Yang kanan dibandingkannya dengan F alfa per 2. Alfa per 2 tadi, mana tadi? 4,21. 4,21. Ya, sekarang kita bandingkan. 0, yang kiri dulu ya. 0,47 sama 0,26. Ya. 0,7 pasti lebih besar ya dari 0,26. Yang kanan 0,47 dibanding dengan 4,21. Ini lebih kecil. Ya. Kita lihat syaratnya. Terpenuhi apa enggak? Coba yang kiri. Ya, yang kiri dulu. Oh, ternyata syaratnya kurang dari. Kenyataannya lebih dari. Ya, berarti syarat kiri tidak terpenuhi. Ya, yang kanan F-nya syaratnya harus lebih besar. F hitungnya lebih besar dari F tabel. Ya, kenyataannya F hitungnya lebih kecil daripada F tabel. Ya. Oleh sebab itu ini tidak memenuhi lagi syarat. Ya. Karena tidak ada salah satu yang memenuhi syarat untuk menolak H0, oleh sebab itu kesimpulannya adalah H0 gagal ditolak. Ya. H0-nya gagal ditolak. Kalau gagal ditolak artinya kita percaya pernyataan dari H0. Ya. Kita lebih percaya pernyataan bahwa ragam 1, ya, ragam Semarang itu sama, ya, sama dengan ragam penjualan di Kota Solo. Ya. Sesuai nggak sama klaim kepala cabangnya? Ya? Kata kepala cabangnya apa? Kata kepala cabangnya keragamannya homogen sama. Ya? Oleh sebab itu cocok ya, hasil uji sama klaimnya sesuai. Ya? Oleh sebab itu cukup bukti.
Ya, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa kedua keragaman populasi penjualan di kota Semarang dan kota Solo adalah sama, ya, atau homogen pada taraf 10%. Ya, ya itu uji hipotesis bagi ragam. Semoga dapat dimengerti dengan baik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.